stereo. Anggap aja hidup kita ini tuh seperti roda, jadi berputar gitu. Jadi ada kalanya kita itu lagi di atas, tapi ada kalanya itu kita di bawah. Jadi semua tuh sebenarnya punya masanya. Halo guys, selamat datang di Filosofi Podcast. Gimana nih kabar teman-teman yang sekarang masih bekerja dan belajar di rumah? Semoga kalian tetap baik-baik aja ya. Dan selalu ingat untuk patuhi protokol kesehatan. Oke, jadi di Filosofi Podcast ini bakal ngebahas mengenai aspek lingkaran dalam kehidupan manusia dan dalam lingkup matematikanya. Wow, keren nih kayaknya. Oh iya, kenalin dulu nih. Di sini aku sebagai host pada podcast ini. Nama aku Sri Lestari Bagariang. Dan dalam podcast ini ada 2 narasumber yang kece-kece banget. Ayo langsung simak podcast ini. Dan di sini saya punya 2 narasumber yang cantik-cantik banget. Yang pertama tuh ada Novi Darajatunisa. Halo Novi. Halo Sri, gimana nih Sri kabarnya? Baik, puji Tuhan. Novi sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik, ya selanjutnya aku punya narasumber yang kedua yang gak kalah cantik nih. Namanya Putri Patricia. Putri ini biasa dipanggil Cia ya. Halo Putri. Kita di sini panggilnya Cia aja ya. Iya, terserah mau panggil apa aja. Oke, gimana nih kabarnya Cia? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana nih Sri Amani kabarnya? Baik juga. Yo, jadi kita di sini mau bahas mengenai lingkaran ya, makna dari filosofi lingkaran ini yang biasanya lingkaran ini nih suka ada dalam konsep matematika, di mana bentuk lingkaran ini tuh udah sering kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Nih, sebelum kita lanjut mengenai makna filosofi matematika ini, gimana sih makna lingkaran ini sendiri? Kenapa bentuknya tuh bisa seperti itu? Coba deh, mulai dari siapa ya? Novi dulu deh, jelasin nih mengenai makna lingkaran. Makasih nih Sri udah dikasih kesempatan nih buat ngejelasin. Aku mau ngejelasin yang makna lingkaran dulu aja deh ya. Jadi lingkaran ini tuh awal mulanya tuh ya nggak bentuk lingkaran gitu, jadi kayak garis lurus. Ada titik awal sama titik akhir. Terus titik awal sama titik akhir ini melingkar, kemudian bertemu gitu kan, ya kan bertemu gitu, awal sama akhir. Nah, terus hubungan gitu ya. Ada sih hubungan sama matematikanya gitu. Mungkin nanti deh dibahasnya, kita bahas yang makna lingkaran dulu nih ya. Iya. Coba kalau dari Cia tuh gimana? Kalau dari Cia sendiri? Sama kayak Novi, bentuk lingkaran itu awalnya itu kan merupakan kumpulan titik-titik pada garis di bidang datar yang semuanya itu berjarak sama dari titik tertentu. Nah, titik tertentunya ini yang disebut lingkaran. Nah, kumpulan titik-titik tersebutnya itu jika dihubungkan akan membentuk garis lengkung yang kemudian disebut dengan lingkaran. Itu sih kalau dari aku. Menambahkan maknanya, aja dari Novi. Oke. Maknanya itu pasti berhubungan sama matematika gitu ya. Coba deh kalian jelasin makna dari lingkaran itu sendiri dengan matematikanya. Tadi Novi juga udah mau jelasin nih. Boleh deh, siapa dulu nih? Oh ya nih, dari aku ya. Oke, boleh. Benar banget, lingkaran itu pasti berhubungan sama matematika, karena kan untuk mencari luas, keliling, atau bahkan sampai ke garis singgung lingkaran itu kan pasti dibutuhin perhitungan matematika nih. Jadinya si matematika ini tuh yang ngembangin tentang konsep lingkaran gitu kalau dari aku. Mungkin tambahan dari Novi mengenai rumusan-rumusan lingkarannya.
Makasih nih Putri, Sri. Jadi aku mau nambahin aja nih hubungan matematika sama lingkaran. Wah, pastinya ini sangat berkaitan banget gitu kan, berhubungan banget gitu. Ada sih banyak banget sebenarnya rumus-rumus lingkaran yang ada di matematika. Ya namanya juga matematika dong kan, pasti berkaitan sama Novi apa enggak nih? Novi apa enggak rumus-rumusnya? Ya enggak semua gitu, maksudnya beberapa aja gitu kan. Ada kayak persamaan lingkaran, luas, jari-jari. Mungkin aku akan membahas tentang persamaan lingkaran ya. Nah, persamaan lingkaran ini rumus umumnya gitu ya. Rumus umum dari persamaan lingkaran itu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oh iya nih, ada lagi gitu ya persamaan lingkaran gitu. Di titik 0, maksudnya di titik pusat yang 0,0 sama yang kayak yang A, B gitu loh. Jadi pusatnya itu bukan di titik 0 sama 0. Nah, aku mau ngebahas yang di titik 0,0 dulu deh. Nah, 0,0 ini tuh rumusnya itu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, itu tuh rumus untuk yang di pusatnya 0,0. Ada lagi nih, rumus yang pusatnya di A, B gitu. Rumusnya itu X min A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, itu aja sih mungkin yang aku tahu gitu tentang persamaan lingkaran. Matematika banget ya penjelasannya. Semoga kalian yang nonton ngerti ya, guys. Oke, terus pasti berguna kan rumus-rumus ini? Pasti berguna kan rumus-rumus ini di kehidupan kita? Iya dong, berguna banget. Jelas. Oke. Terus kalau misalnya kita lihat-lihat nih dari bentuknya, bentuk lingkaran ini, kalau kita lihat itu ada samanya dengan bentuk bulat. Kalau menurut kalian itu sama apa berbeda sih? Coba dari siapa dulu nih yang mau ngomong? Ya udah dari aku lah ya. Boleh banget. Ya, kalau menurut aku bentuk bulat sama lingkaran itu bedanya itu di posisi apa ya disebutnya tuh. Pokoknya kalau lingkaran itu bentuknya 2 dimensi. Nah, kalau bulat itu 3 dimensi. Jadi dia bisa lebih dipegang, pokoknya bisa dipegang, punya volume dan punya isi. Kalau perbedaan menurut aku ya. Mungkin dari Novi ada yang ditambahin? Iya nih, menarik banget ya sebenarnya lingkaran ini tuh beda banget gitu sama bulat, bundar gitu. Pasti beda banget, dari katanya aja udah beda. Bener tadi kata Putri, katanya ya, kalau lingkaran ini tuh bentuknya tuh 2 dimensi gitu. Kenapa 2 dimensi? Ya karena lingkaran ini nggak memiliki volume, massa, isi gitu. Jadi kayak bisa dipegang, maksudnya bisa dipegang hanya dari satu arah gitu. Maksudnya bisa dilihat, bisa dipegang dari satu arah. Nah, kalau misalnya kalau bulat sendiri ini bentuknya itu ya bulat gitu, sifat. Jadi itu sifat, si bulat ini sifat bisa dipegang juga karena bulat ini tuh 3 dimensi gitu loh, kayak memiliki massa, terus volume, isi, pokoknya 3 dimensi, bisa dilihat dari mana aja gitu. Berarti antara bulat dan lingkaran ini tapi tetap berhubungan gitu kan ya? Iya, berhubungan, jelas berhubungan. Menarik juga ya sama bentuk yang satu ini. Sebelum kita lanjut nih, kita omongin dulu deh sejarah mengenai lingkaran ini sendiri. Coba dari siapa? Novi dulu deh. Gimana, Nov? Mengenai sejarah lingkaran. Oh ya, mengenai sejarah lingkaran sendiri nggak kalah serunya gitu ya sama yang awal-awal gitu.
Jadi sejarah lingkaran ini unik gitu. Maksudnya uniknya itu karena dari sebuah roda gitu ya, dari sebuah roda bisa dinamain gitu, dinamain lingkaran. Terus dari roda ini juga gitu ya, bisa menemukan sifat-sifat yang ada dalam lingkaran gitu. Bahkan sampai ada rumus pi gitu, lambang-lambang lingkaran gitu. Yang biasanya ditemuin di rumus-rumus gitu ya. Iya, yang menemukannya itu menurut bangsa Yunani itu bangsa Mesir kuno loh. Nah, terus dari bangsa Mesir kuno ini kayak memperdalam lingkaran gitu. Lingkaran kan ada di geometri ya. Sebenarnya Mesir kuno ini menemukannya geometri gitu. Karena kan maksudnya lingkaran itu kan ada di geometri. Jadi ya masuk juga gitu ke penemuan bangsa Mesir kuno gitu. Mungkin Jadi dari yang pertama, Putri ada yang ditambahin? boleh nih Putri nih. Kalau aku sih mau nambahin tentang secara yang tadi itu, dari penemuan roda ini tuh nanti dikembangin akhirnya menemukan konstanta pi nih yang pasti kita udah tahu banget kan konstan untuk mencari dari rumus-rumus yang ada di lingkaran itu kan. Jadi tuh awalnya pada bangsa Sumeria ini menemukan hitungan luas lingkaran ini dengan mengambil 3 kali kuadran jari-jari lingkarannya, yakni 3 gitu. Tapi catatan lain mengatakan si kuadran jari-jarinya ini tuh juga ada 3,125 yang kemudian nanti disebut dengan konstanta pi. Tapi di beberapa negara ini juga ada mencetuskan nilai-nilai pi yang beragam nih, seperti contohnya ada di India. Di India itu dia nilai konstanta pi-nya 3,16. Terus di Cina kuno itu ada 3,15. Nah, sampai akhirnya ilmuwan Archimedes membuat penelitian dan menghasilkan konstanta pi ini yang seperti kita tahu itu kurang lebih 3,14. Oh, jadi dulu tuh tiap negara tuh beda-beda ya pi-nya itu. Ya. Sampai sekarang ditemuinnya itu 3,14. Oke. Setiap penjelasannya pasti ada matematikanya ya. Oke nih, kita lanjut karena kita udah tahu makna lingkaran itu sendiri. Terus gimana sih makna filosofi lingkaran ini? Coba deh Cia dulu yang ngomong. Kalau filosofi lingkaran bagi aku, lingkaran itu kan roda ya. Roda itu anggap aja hidup kita ini itu seperti roda, jadi berputar gitu. Jadi ada kalanya kita itu lagi di atas, tapi ada kalanya itu kita di bawah. Jadi semua tuh sebenarnya punya masanya sendiri untuk sukses. Jadi buat kalian nggak usah takut, suksesnya tuh pasti nanti ada waktu kita untuk sukses. Begitu jangan sombong karena kita pasti akan ada di atas dan akan ada di bawah gitu. Kalau menurut aku ya, ini agak berat emang bahasanya kalau udah tentang kehidupan gitu. Guys, kita tuh nggak boleh sombong. Terus Taufik gimana nih? Kalau dari aku, mungkin aku mau ngitungin kegunaannya aja kali ya. Karena kan filosofinya udah dijelasin sama Cia juga kan. Jadi kalau misalkan disebutin kegunaan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari ini, wah jelas banyak banget gitu ya, kayak bisa dihitung gitu kalau misalkan harus dihitung gitu. Jadi aku mau terhingga banyak ya. Iya, banyak banget. Aku mau ambil beberapa contohnya aja lah ya. Kayak kayak contohnya itu karet gelang gitu. Karet gelang itu bentuknya lingkaran. Terus ring basket bentuknya lingkaran. Lalu setir mobil juga itu bentuknya lingkaran. Banyak sih sebenarnya roda, terus kayak rambu lalu lintas tuh, lampu-lampunya itu bentuknya juga lingkaran kan. Nah, itu sih mungkin itu aja dari aku. Oke, setelah tadi dibahas nih makna filosofinya, hidup itu seperti roda ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, roda itu kan bentuknya lingkaran. Kenapa harus berbentuk lingkaran? Kenapa enggak persegi atau segitiga?
Coba deh. Siapa nih yang mau jawab nih? Mungkin Boleh, kalau dari Cia? aku ya. Boleh banget. Iya bener banget. Bener banget nih. Kadang kita kan suka mikir ya, kenapa tuh roda tuh bentuknya lingkaran, kenapa enggak segitiga gitu atau persegi gitu. Ternyata tuh ada maksud nih dari bentuk si lingkaran ini gitu. Misalkan kita bayangin aja si roda ini bentuknya persegi. Pasti kan susah dong untuk jalannya karena titik sudut dari perseginya itu kan cuma 4 kan. Jadi kita untuk jalan si rodanya ini tuh butuh waktu sama butuh tenaga gitu. Iya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih untuk dibentuk persegi gitu kan? Kadang kita juga mikir lagi, kayaknya mungkin deh Iya bisa kan? dibikin persegi. Nggak taunya bener ada bisa mungkin kalau untuk roda ini dibentuk persegi. Cuman syaratnya semua jalanan yang ada di dunia ini tuh harus dibikin bergelombang gitu. Ya pastinya itu nggak efisien banget kan Iya, untuk malah tambah rumit. dijalanin ya kan. Bener banget, apalagi kita yang suka ngebut-ngebutan gitu Hmm. kan. Siapa nih yang suka Jalan yang ngebut? bergelombang tuh agak susah gitu. Udah gitu tuh ada sensasi naik turunnya gitu kan pastinya tuh bikin resah banget kan. Jadinya si roda ini tuh dibikinnya itu bentuk lingkaran kalau dari aku gitu sih. Ya, menarik banget nih. Coba deh kalau Novi gimana nih, Nov? Iya, dari aku sama aja sih sebenarnya sama Cia ya. Kenapa sih gitu apa namanya nggak dibentuk segitiga, nggak dibentuk persegi panjang gitu. Bener tadi Cia sampai sempat kepikiran gitu ya, keren banget gitu. Kenapa gitu? Pemikir keras sekali Cia Gitu, ini. iya. Bener sih karena untuk mengurangi tenaga juga gitu kan, mengurangi gaya gesek gitu kayak kan kalau misalkan roda bentuknya persegi segitiga pasti membutuhkan banyak tenaga gitu kan kayak ayo nih kapan nih nyampe nya gitu kan ayo cepetan gitu pasti gajlu gitu kan apalagi dengan Meresahkan ya. iya apalagi dengan jalan yang bergelombang gitu wah lah pasti lama banget gitu nyampe nya gitu jadi ya si roda ini dibentuknya lingkaran biar memudahkan juga terus mengurangi gaya gesek gitu kan gaya gesek kalau misalkan bentuknya roda ini bentuknya lingkaran gitu ya pasti gaya gesek ini akan berkurang gitu mengurangi gaya gesek gitu kan kalau misalkan roda bentuknya segitiga persegi pasti gaya geseknya itu gede banget gitu kan kalau Iya, misalkan roda bentuknya kayak gitu itu aja sih dari aku. Selain rumus matematika, ini juga ada kaitannya ya sama hukum gaya fisika. Iya. Ada misahin hal selain roda nih, kita juga ada beberapa contoh kayak misalnya koin. Koin tuh bentuknya kan lingkaran ya. Kenapa harus ada uang yang bentuk lingkarannya kayak gitu? Kenapa nggak semuanya tuh bentuknya tuh kertas aja? Coba deh. Siapa nih yang mau jelasin dulu? Novi. Aku dulu ya mungkin ya. Oke, boleh banget. Ya, jadi kenapa sih gitu uang ini bentuknya koin gitu. Koin ini kenapa bentuknya lingkaran gitu. Jadi zaman dulu transaksi jual belinya itu emang pakai uang koin gitu. Jarang banget yang kertas malahan kayak sedikit gitu yang menggunakan uang kertas. Ya karena emang dulu itu ngegunain emang uang koin gitu. Terus kenapa sih gitu kalau itu nggak uang kertas aja gitu. Kalau misalkan uang kertas kan kayak mudah rusak Udah gitu. robek. Rusak terus mudah dipalsukan gitu kan kalau uang koin itu kayak susah banget gitu ya dipalsukan terus kenapa sih gitu bentuknya lingkaran ya karena biar memudahkan maksudnya biar mudah dibawa gitu loh Dibawa kemana-mana ya. Iya terus kayak nggak cepat rusak gitulah intinya gitu sih
Mungkin dari Putri ada yang mau ditambahin nih tentang koin. Gimana nih, Cia? Ya nih, kalau dari aku sedikit nambahin aja, aku pernah baca nih, ternyata tuh uang koin tuh dulunya tuh bentuknya nggak lingkaran sempurna gitu. Jadi tuh dia bentuknya dulu nggak beraturan. Nah, karena bentuknya nggak beraturan ini, akhirnya tuh banyak oknum-oknum jahat yang bikin uang palsu gitu, uang koin palsu. Jadinya kan itu tuh ilegal, udah ilegal, terus merugikan kan. Akhirnya pemerintah zaman dulu membentuk uang koin ini tuh bentuknya lingkaran sempurna yang seperti kita udah tahu sekarang gitu sih kalau dari aku. Jadi biar gak ada yang nipu-nipu lagi ya. Ya bener banget. Oke, selanjutnya nih kita beralih ke makanan-makanan yang bentuknya bulat. Maksudnya lingkaran. Salah. Yang bentuknya lingkaran kayak pizza, donat. Kalian bisa jelasin nih, kenapa bentuknya tuh seperti itu? Kalau donat itu apa ya? Bulat atau lingkaran sih? Lebih ke bulat karena bisa dipegang kali ya. Cuman kan tadi yang kayak tadi kita udah jelasin kan bedanya. Kalau dari aku, misalkan kita contohnya bentuk pizza gitu. Ternyata tuh bentuk pizza itu dibikin bulat atau lingkaran itu ada maksud gitu. Jadi kalau misalkan si pizzanya ini dipanggang, itu tuh matangnya tuh akan lebih merata dan lebih cepat gitu dibandingkan bentuk yang lain. Udah gitu kalau misalkan dipotong, itu tuh bentuknya akan sama rata gitu. Apalagi kalau kita makan pizzanya ini tuh bareng teman atau keluarga gitu. Pastinya kan suka berebut, bener. aku yang ini, aku yang besar gitu kan. Akhirnya jadinya dibentuknya tuh lingkaran, biar kalau dipotong bentuknya sama besar dan menghindari keributan gitu. Keributan. Pengalaman banget ya Cia ini. Oke, terus dari Novi sendiri nih. Iya, kalau dari aku nih ya mau ngejelasin donat sebenarnya filosofi donat sama pizza ini sama aja gitu kan. Kenapa sih gitu bentuknya kayak bulat gitu? Ya emang bentuknya bulat gitu. Cuma donat ini awal mulanya itu berbagai bentuk sih, bukan bulat aja. Ada yang persegi, kayak oval gitu. Terus ada cerita nih, sedikit cerita kayak pelaut gitu kan. Pelaut dari Amerika nih, dia tuh kayak mau masak donat gini, cuma yang matangnya itu luarnya aja gitu, tapi dalamnya masih mentah. Jadi dia bikin inovasi baru gitu loh, inovasi gimana sih caranya supaya si dalam donatnya ini juga matang. Nah, dan ternyata dia bikin si lingkaran, maksudnya lingkarannya ini gitu berada di tengah-tengah kue donat ini. Jadi sebenarnya yang disebut lingkaran yang ada di donat ini bukan bentuk donatnya, tapi lingkaran yang ada di tengah-tengah kue donatnya ini. Iya. Itu filosofinya. Berarti semuanya itu dibentuk tuh karena ada maksud tujuan tertentu ya, nggak asal-asal aja ada. Oke, nih kita udah bahas ya mengenai lingkaran, makna dalam matematikanya, rumusnya kayak gimana, sejarahnya, makna filosofinya, mulai dari tadi tuh yang roda, koin, dan makanan-makanan itu. Nah, kesimpulan yang kita dapat tuh ya, lingkaran ini sangat bermakna dan berguna dalam kehidupan manusia. Tanpa ditemukannya lingkaran ini, mungkin kehidupan manusia tuh rumit lah ya. Lalu kita tuh juga harus berterima kasih kepada sejarawan dan ilmuwan-ilmuwan yang sudah menemukan hal yang sangat berguna yang kita pakai sampai saat ini. Nah, oke deh, pokoknya udah puas lah ya bahas mengenai lingkaran ini. Nah, gimana nih buat teman-teman yang lagi nonton ini? Apakah kalian juga puas atau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Boleh nih, boleh banget kalian tanya di kolom komentar. Kedua narasumber ini siap sekali untuk menjawab. Dan kalian juga jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe. Terus jangan lupa nih share video ini untuk teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian biar kalian juga bisa mengerti tentang lingkaran ini sendiri.
Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kendala atau banyak perkataan kami yang tidak mengenakan di hati kalian. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. See you. Makasih kedua narasumber yang sudah hadir di sini. Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Watch it,